Paulus menegaskan umat Filipi supaya menumpukan hidup kepada Kristus sebagai warga surga, meniru teladan yang benar, bersukacita dalam Tuhan, menyerahkan kebimbangan melalui doa, hidup dalam kedamaian, taat kepada kehendak Tuhan, dan bergantung pada Kristus untuk kekuatan menghadapi segala cabaran dan keperluan hidup sehari-hari. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, pelajaran sekolah sahabat dewasa, dan topik kajian untuk pelajaran kita yang ketujuh ialah keluarga negaraan surgawi. Ayat hafalan kita diambil dari Filipi pasal 4 ayat 6 yang berbunyi katanya, "Jangan bimbangkan apapun dalam segala hal dengan berdoa dan memohon dengan mengucapkan kesyukuran, beritahulah hasratmu kepada Tuhan." Dengan kelahiran baru ini kita menjadi warga surga. Walaupun kita menghormati dan tunduk kepada undang-undang dan norma dunia ini, gaya hidup kita pada hakikatnya lebih luas dengan moral yang jauh lebih tinggi. Topik pertama dalam kajian kita kali ini ialah teladan hidup. Dari Filipi 3 ayat 17 kita baca, "Saudara-saudara, bersatulah menurut teladanku dan perhatikan mereka yang hidup selaras dengan teladan yang kami berikan." Setiap daripada kita dipengaruhi oleh tokoh-tokoh dalam hidup. Adakah mereka itu seniman, atlet, pemuzik, pastor, atau saudara yang setia yang membentuk pemikiran dan perjalanan hidup kita. Namun tidak semua teladan membawa kepada pertumbuhan rohani. Paulus mengajak kita meniru mereka yang mengangkat, membina, dan mendorong kita menjadi lebih baik sambil berhati-hati terhadap contoh yang hanya mementingkan dunia. Perbezaan utama terletak pada fokus hidup. Ada yang menumpukan pada perkara duniawi, ada yang meneladani Kristus. Teladan sejati ialah mereka yang meniru Kristus, memancarkan kasih, kebenaran, dan nilai kekalnya, menjadi panduan bagi kita melangkah dengan iman dan bijaksana. Kita teruskan dengan topik berdirilah teguh dalam Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 20 kita baca, "Tetapi kewarganegaraan kita adalah di surga, dari situ kita menanti-nantikan penyelamat Tuhan Yesus Kristus." Sebagai orang Kristen, kita hidup dengan kewarganegaraan ganda, yaitu warga dunia secara fisikal dan warga surgawi yang menimbulkan konflik rohani. Kewarganegaraan penuh hanya tercapai pada kedatangan kedua Kristus. Apabila kita dibangkitkan atau diubah, bebas daripada maut, menerima tubuh rohani yang abadi, melihat Tuhan muka dengan muka, dan dimuliakan dalam keagungannya yang kekal. Topik seterusnya ialah bersukacitalah di dalam Tuhan sentiasa. Ayat yang berupa ayat yang paling banyak kali dipetik dari Filipi 4 ayat 4 ialah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sebagai penutup pada suratnya, Paulus menyisipkan salam pribadi dan nasihat praktikal. Menyuruh seorang teman setia membantu para pemimpin sidang hidup dalam harmoni karena nama mereka sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Sukacita sejati lahir dalam Tuhan apabila kita menyerahkan segala kebimbangan kepadanya melalui doa. Yakin Dia sanggup menanggung beban hidup kita, walau dunia penuh masalah dan penderitaan. Saudara, topik selanjutnya ialah renungkan hal-hal ini. Di dalam Filipi 4 ayat 8 kita baca, "Akhir sekali saudara-saudaraku, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang indah, apa saja yang dipandang tinggi, jika ada sesuatu yang baik dan jika ada sesuatu yang terpuji, tumpukan pikiran kepadanya." Apabila kita menyerahkan segala kebimbangan kita kepada Yesus dan hidup bersukacita di dalam Dia, kita menerima kedamaian sejati, kedamaian yang dunia tidak mampu beri atau ambil. Menurut Paulus, kedamaian ini menjadi penjaga hati dan pikiran kita agar ia berkesan.
Fokuskan pemikiran pada apa yang benar, jujur, adil, suci, mulia, baik hati, dan terpuji. Ringkasnya, segala kebajikan dan perkara yang patut dipuji layak menjadi tumpuan pikiran kita, memelihara jiwa dan menuntun langkah hidup dengan harmoni dan hikmat. Saudara, topik terakhir dalam kajian kita kali ini ialah kunci untuk kepuasan hati. Dari Filipi 4 ayat 19, ayat yang kita pilih katanya, Allahku akan membekalkan segala keperluanmu daripada kekayaannya yang termulia dalam Kristus Yesus. Kedamaian dan sukacita sejati tidak bergantung pada kemakmuran atau ketiadaan masalah, tetapi pada keyakinan penuh bahwa Tuhan memimpin hidup kita. Seperti Agur dan Paulus, kita percaya Tuhan hanya memberi apa yang bermanfaat, dan dengan iman ini kita mampu menghadapi segala perkara melalui Kristus yang menguatkan, menjadikan hidup bermakna dan memuaskan. Apabila kita tidak memiliki apa yang dipikirkan perlu, kita digalakkan memohon kepada Tuhan dengan sikap berserah. Yakin Dia akan mengabulkan yang selaras dengan kehendaknya. Terdapat doa yang pasti berkenan, keselamatan orang tersayang, keberanian bersaksi, pengampunan dosa, kekuatan taat, kasih kepada musuh, kebijaksanaan dalam cabaran, dan pemahaman mendalam terhadap kebenaran firman Tuhan. Sebagai kesimpulan, berikut adalah 3 poin utama dari ringkasan yang saya telah kongsikan di sini. Pertama, identiti sebagai warga surga. Orang percaya walaupun hidup di dunia sebenarnya adalah warga surga. Kelahiran baru dalam Kristus membentuk gaya hidup, nilai moral, dan teladan hidup yang berpusatkan Yesus, bukan perkara duniawi. Kedua, hidup teguh dengan sukacita, doa, dan damai sejahtera. Konflik kewarganegaraan surga ketika masih di dunia diselesaikan dengan berdiri teguh dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa, menyerahkan kebimbangan melalui doa, dan mengalami damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran. Dan ketiga, kepuasan hidup berasaskan kebergantungan kepada Tuhan. Kepuasan sejati datang daripada kepercayaan penuh bahwa Tuhan mencukupkan keperluan kita. Dengan pikiran yang tertumpu pada kebenaran dan kebajikan, kita hidup bermatlamat, rela berkorban, dan dikuatkan oleh Kristus dalam segala keadaan. Saudara, sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian kita minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda sudah tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini atau hantarkan nomor yang tertera. Dan juga beritahu kami dari mana Anda menonton video ini. Dan sila terus menonton video yang dicadangkan di atas. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.